kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Pak Misbakun, silakan dilanjutkan tadi terkait dengan Badan Riset Nasional. Begini, Badan Riset sudah saya jelaskan mengenai hak milenial, Pak. Ketika Kiai Ma'ruf bicara tentang 10 years challenge, milenial ini tidak harus menjadi sebuah membicarakan hal yang bersifat milenial, tidak harus menjadi generasi milenial, tidak. Kiai Ma'ruf sebagai politisi senior berhak untuk mengatakan bahwa milenial ini akan dikelola seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah 10 tahun ke depan Indonesia itu dalam mengelola badan riset itu seperti apa. Dunia riset kita ini setiap kementerian lembaga punya dana riset, dan kalau itu dikumpulkan di dalam sebuah driven yang jelas, arah kebijakan yang jelas, tentu ini akan menjadi sebuah program riset yang akan mengena. Tidak berjalan sendiri-sendiri, kemudian arah riset itu akan terarah. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja di pemerintahan yang keduanya Pak Jokowi. Kalau kemudian seakan-akan penggunaan istilah milenial itu yang berhak orang generasi milenial, ya tidak bisa. Karena apa? Sebagai seorang kiai, sebagai seorang yang senior di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beliau juga bisa membicarakan hal-hal sesuatu yang menjadi arahan bagaimana generasi milenial itu bekerja, kemudian bagaimana melakukan sosialisasi hidup, kemudian mencapai arahan hidup dan sebagainya. Kenapa yang dibutuhkan oleh milenial itu hal-hal sendiri, yang ya? dibutuhkan oleh milenial. Dan kemudian kalau disinggung seakan-akan Pak Jokowi sok milenial, juga enggak. Itu adalah aslinya beliau. Beliau menghargai anak bangsa yang membuat custom soal kendaraan bermotor, dan itu perlu dukungan sebagai seorang presiden supaya aturan regulasi perhubungannya jalan dan sebagainya. Itu adalah membangkitkan kreasi anak bangsa. Perlu penghargaan dari seorang presiden dan perlu kemudian ditingkatkan. Presiden menggunakan baju dan sebagainya itu semuanya karya anak bangsa. Sebagai inspirasi, sebagai seorang inspirasi. Presiden Pak Jokowi ini lahir dari rakyat jelata. Tidak lahir seperti Sandi di Kebayoran Baru, tidak. Dia lahir di pinggir kali. Anak pernah mengalami pemutusan hubungan kerja, sebagai buruh pernah, sebagai tukang mebel pernah. Ini menjadi inspirasi sebagai anak bangsa, dan dia perlu juga memberikan dukungan kepada anak-anak muda yang selama ini jadi tukang kopi, jadi bikin tukang sablon kaos, jadi pembuat sepatu dan sebagainya. Dan itu adalah bentuk dukungan yang konkret seorang pemimpin kepada apa? Generasi-generasi baru yang menciptakan ide dan gagasan baru, tidak menjadi pegawai, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Kang Ubaidillah, apa yang dibutuhkan oleh milenial? Apakah terrepresentasi dari salah satu mungkin dari Cawapres? Sebetulnya tidak cukup sih. Dalam debat kemarin itu tidak mampu mengelaborasi kebutuhan milenial secara detail. Mungkin karena soal waktu ya. Misalnya bahwa milenial itu memang mereka memiliki karakteristik yang unik. Mereka adalah generasi yang fleksibel, generasi yang mudah berubah, generasi yang kemudian akrab dengan kreativitas digital dan lain-lain. Kalau kita pakai perspektifnya Strauss itu sangat detail dijelaskan siapa sesungguhnya milenial. Kemudian yang kedua, beberapa survei menunjukkan bahwa angka terbesar keinginan milenial itu sekitar 25%. Itu adalah membuka lapangan kerja. Jadi artinya milenial menghendaki ruang yang mudah bagi akses lapangan pekerjaan. Dan itu nampaknya memang tadi malam tuh dijawab dengan dua versi yang berbeda. Misalnya Sandi menyiapkan dengan rumah siap kerja, Pak Ma'ruf Amin menyiapkan dengan kartu prakerja. Saya kira dua program itu sesungguhnya secara ide itu equal sebetulnya. Itu menjawab persoalan pekerjaan. Cuman berbeda saja modelnya. Yang satu adalah bentuk rumah, yang satu bentuk kartu kan gitu. Sebetulnya agak unik sih ini, yang satu jualan rumah, yang satu jualan kartu gitu. Nah, saya melihat bahwa karena ini tidak mampu dielaborasi dalam perdebatan, tidak substantif begitu, tidak menukik, akhirnya kemudian tidak muncul bahwa itu adalah memenuhi kepentingan milenial gitu. Kalau milenial butuh terkait dengan lapangan pekerjaan begitu. Sandi menawarkan rumah siap kerja dan juga OKOC, tapi banyak yang berpendapat bahwa OKOC di tingkat DKI Jakarta aja gagal gitu. Masa mau dibawa ke nasional? Nah, ini hal yang salah. Pertama ya saya ingin sampaikan yang kita tawarkan itu ada dua hal. Pertama OKOC yang 90.000 orang sudah mendaftar di DKI, dan alhamdulillah 20.000 kita bisa menjadikan mereka menjadi UMKM pengusaha, dan itu bisa menurunkan pengangguran di DKI. Dan ini sudah direview oleh Bank Indonesia dan OJK, temannya Mas Misbakun di Komisi 11. Ada reviewnya
bahwa mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemda DKI soal OKOC. Jadi teruji dan terbukti. Itu satu. Yang kedua, soal rumah siap kerja. Dari OKOC tadi kita mentargetkan ada 2 juta pengusaha yang muncul. Lalu di rumah siap kerja itu semacam hub ya, bagaimana menghubung teman-teman yang lulus SMK bisa datang ke sana lalu untuk menelusuri lapangan pekerjaan mana yang cocok dan tersedia bagi mereka, lalu mereka kurangnya apa, semua kita siapkan di rumah siap kerja itu untuk membantu mengarahkan mereka. Nah itu sudah bukan akan kita lakukan, tapi kami sudah meresmikan rumah siap kerja itu sehingga nanti Bang Sandi dan Pak Prabowo dilantik ini sudah menjadi role model yang bisa kita laksanakan. Nah, lalu soal tadi yang paling menarik ya Pak Ma'ruf yang tadi lupa Bang Misbakun bicara, Ma'ruf bicara soal dana abadi riset, dana abadi apa berapa biji dana abadi dijanjikan oleh Pak Ma'ruf Amin dalam debat kemarin. Pertanyaannya, mau pakai duit apa lagi, ngutang lagi seperti yang biasa dilakukan pemerintah Pak Jokowi, karena dananya dari mana? Kalau pemerintah nggak kreatif menambah APBN, berarti dana abadi dicari utangan dulu, jadi dana abadi kita. Silakan Pak Misbakun jawab. Soal dunia digital itu pemerintahan Pak Jokowi yang mengeksekusi adanya Badan Ekonomi Kreatif. Ini memfasilitasi dan kehadiran negara untuk memfasilitasi anak-anak muda yang kreatif, terutama di dalam membangun platform mereka, baik itu secara digital maupun dalam bentuk budaya, kemudian karya-karya kreatif mereka. Negara hadir, mereka kemudian difasilitasi untuk mendapatkan akses pendanaan, melakukan pameran, eksibisi di luar negeri maupun di dalam negeri, dan mereka menjadi terkenal. Banyak katalog-katalog yang kemudian lahir dari anak-anak muda Indonesia yang kreatif yang difasilitasi oleh negara ini. Bagaimana kemudian pemerintah mendorong lahirnya unicorn, yang pada saat perdebatan Pak Prabowo kemudian masih tergagap-gagap apa itu unicorn. Kemudian pemerintah jalan. Kemudian kalau dikatakan bahwa soal dana abadi, pemerintah menyiapkan. Struktur APBN kita, penerimaan utama kita adalah perpajakan. Kemudian penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada hibah. Ada faktor pembiayaan di sana, yaitu dibiayai dari utang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang APBN, itu struktur utang kemudian hilang. Kalau kemudian tidak mengerti soal APBN, kemudian seakan-akan kalau kita bicara dana itu selalu bicara utang, itu adalah kegagalan mereka untuk berpikir secara konseptual, membicarakan negara ini akan dikelola seperti apa dengan sistem keuangan. Kita balik ke rumah siap kerja dan OKOC itu diklaim bisa menghapuskan 2 juta lapangan kerja, itu sudah terbukti. 2 juta. OKOC ini walaupun BI dan OJK baru mengapresiasi, belum menghargai. Mengapresiasi, belum menghargai. Nanti saya mengapresiasi. Coba perhatikan, banyak di media sosial OKOC yang sudah tutup. Itu OKOC. OKOC yang tutup. Ya, OKOC itu kan bagian dari OKOC juga kan yang tutup. Kemudian pemerintah dengan kartu prakerja itu nanti menyiapkan lulusan SMK atau kemudian lulusan SMA atau yang terkena PHK untuk mendapatkan improvement terhadap skills mereka. Dijelaskan bahwa mereka bisa mendapatkan pelatihan dalam masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, mereka akan dibiayai, akan mendapatkan honor tertentu sampai pada waktu tertentu sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Termasuk di dalamnya adalah vokasi bagaimana mereka mendapatkan akses pelatihan di luar negeri. Bang Andre punya kartu prakerja loh, Jokowi Ma'ruf. Tadi bilang Bang Misbakun bilang soal unicorn. Pak Prabowo tanya, itu unicorn itu yang online itu. Kenapa Pak Prabowo nanya? Karena spellingnya Pak Jokowi itu terdengar unicorn gitu loh. Kan bahasa Inggris Pak Jokowi kita tahu agak, mohon maaf ya, agak berantakan sedikit. Jadi Pak Prabowo bertanya itu untuk menjelaskan di kuping beliau itu bukan unicorn yang kedengaran, tapi unicorn itu satu. Apalagi kita tahu Pak Jokowi, menurut saya ya, soal unicorn ini, Pak Jokowi sudah mempersiapkan bertanya dan mempersiapkan jawaban. Saya akan tahu, tapi fakta kalau kita nonton rekaman nih, Bang Misbakun, saya Jokowi ingin dekat dengan saya, upload. Kita balik ke debat ketiga. Orang yang mengerti unicorn tapi gagal paham menyampaikan antara upload dan download. Kan lucu. Orang bisa cerita dongeng unicorn begitu tinggi, upload dan download saja, mohon maaf, nggak tahu dia arti beda. Jadi
saya Jokowi ingin dekat dengan saya, Bang Andre, upload Jokowi Apps. silakan kartu Lucu prakerja ini, menurut pemerintah saya. punya Nah. kartu prakerja loh. Nah ya, kartu prakerja saya bilang, ini kartu prakerja untuk kepentingan kampanye. Kan Pak Jokowi itu kalau nggak salah meluncurkan di acara yang mirip-mirip pidato Baik. kebangsaan yang ditiru dari Pak Prabowo kan di Sentul kan. Lalu dalam pidato itu beliau meluncurkan namanya kartu prakerja. Kartu prakerja setelah itu menimbulkan perdebatan luar biasa. Pak JK bilang ini masih harus dikaji, dananya dari mana. Bu Sri Mulyani pun bilang ini belum jelas, masih dalam kajian. Lalu Menekar juga bicara, lalu Bang Misbahkun juga bicara lain, Bang Aceh bicara lain. Semua tim Jokowi ini kelihatannya baru gimmick untuk kepentingan elektoral. Nah, Kartu prakerja itu saya jelaskan, Bang Andre, ya. Ya sebentar Bang. Jadi terlihat awalnya ini hanya gimmick Baik. untuk mendapatkan Saya jelaskan. efek elektoral. Kita Nah, Saya ke gini, saya Kang jelaskan Ubaid. soal kartu prakerja. Kartu prakerja ini Sedikit, memang sedikit. program Pak Jokowi sebagai seorang Baik, capres baik. yang akan dijalankan pada periode kedua beliau. Baik, Kang Iya. Ubaid, untuk masalah ketenaga kerjaan siapa yang lebih menjawab? Tentu kalau Singkat. lebih detail ya, memang saya melihat Sandi lebih memberikan narasi yang agak detail Baik. soal tenaga kerja. Karena memang Pak Ma'ruf lebih melihat lebih mengunggulkan kartu Baik, prakerja. baik. Karena ternyata ketika kemudian menjelaskan tentang peluang untuk membuka lapangan pekerjaan, angka-angka yang disodorkan oleh Sandi saya kira memang agak lebih rasional. Baik. Saya kira itu ya. Baik. Saya sampaikan, Waktu kita sudah habis. satu pengamat tidak mewakili banyak hal. Iya. Yang utama adalah haknya rakyat untuk menilai. Jadi kalau satu pengamat Baik. mengatakan itu tidak bisa Baik, nanti kita menjustifikasi tunggu. tentang kebenaran itu. Jangan lupa, Baik, Mbak, setiap jangan pihak lupa, pasti mengklaim jangan lupa, apapun jagoannya. kartunya, apapun program cukup dengan KTP. Baik, jagoannya unggul di debat cawapres Iya. ketiga lagi kemarin. Nanti kita lihat seperti apakah masyarakat akan memilih yang Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi. Meskipun 17 kontennya April nanti. Baik, ada terima Sandi kasih bagus ya. Bapak-Bapak. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah di Special Report.